Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam dan doa dari kami sekalian. Bersama dengan saya Pendeta Noh Asbanu dari GPI Fata Boyolali. Saya mau sampaikan salam buat saudara-saudara saya yang ada di Boyolali dan sekitarnya, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Demikian pula saudara-saudara saya yang ada di daerah Salatiga, yang ada di Solo, yang ada di Klaten, yang ada di Papua. Oh, salam buat saudara-saudara saya yang ada di Papua. Salam buat saudara-saudara saya yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Salam buat saudara-saudara saya yang ada di Jakarta dan dimanapun Anda berada. Dan salam khusus dari saya pada pagi hari ini. Oh, bersama dengan saya Pendeta Noh Asbanu, untuk saudara-saudara saya yang saya sangat kasih, saya sangat cintai, yaitu saudara-saudara saya yang berada di Australia pada pagi hari ini. Khususnya mereka yang berada di Newcastle, Ibu Leni dan Pak Robert bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di Newcastle, Australia. Salam hormat dari saya, oh Pendeta Noh Asbanu. Biarlah pada pagi hari ini kita semua bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita semua bersama-sama akan memuji dan membesarkan nama di atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkanlah hatimu, siapkanlah hidupmu, untuk kita akan masuk dalam hadirat Allah, untuk kita akan memuji dan menyembahkan Allah kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanyalah bagi nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, shalom. Kita akan naikkan satu pujian bagi kemuliaan daripada Allah Bapa di sorga. Biarlah Dia ditinggikan, diagungkan. Bersama dengan saya, Ibu Pendeta Muda Lilis Suryani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Kasih Tuhan. Luar biasa bagi kami Tuhan. Terpuji Engkau Bapa.
segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanyalah bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan buat kami semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Siapkanlah hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin saat pagi hari ini engkau datang kepada Dia dengan beban dan pergumulan yang berat. Mungkin engkau datang dengan kelemahan fisik. Mungkin engkau datang dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Coba engkau memandang ke atas kayu salib. Lihatlah Yesus yang telah tersalib untuk saya dan saudara. Dan di atas kayu salib Ia berkata, sudah selesai. Firman-Nya berkata kepada saya dan saudara pada pagi hari ini, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kau. Siapapun Anda pada pagi hari ini, apapun beban dan pergumulanmu, datanglah kepada Yesus. Dia mau menolong engkau. Dia mau memberikan kelegaan kepada engkau. Dia mau memberikan pertolongan kepada engkau. Dia mau menolong engkau pada pagi hari ini. Tadakanlah tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita akan menaikkan kebaktian pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat, anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dari awal, pertengahan hingga usai kebaktian pagi hari ini. Dialah lambatan daripada Allah, kuasa daripada Allah boleh nyata atas saudara-saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Yesus, atas anugerah kasih karunia dan perkenan-Mu, sehingga Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada,
Lihatlah anak-anak-Mu Bapa yang telah mempersiapkan hati mereka, hidup mereka untuk beribadah kepada Engkau. Mungkin ada di antara mereka ya Allah yang datang kepada Engkau dengan beban dan pergumulan yang berat. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Engkau jamah mereka, berikan kelegaan buat mereka semua. Mereka yang sakit, mereka yang terbaring di rumah-rumah pribadi maupun di rumah-rumah sakit karena sakit. Terutama bagi sahabat-sahabat saya yang saat ini terbaring sakit, karena COVID-19. Hamba berdoa dari tempat ini, ulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau jamah mereka, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pengharapan buat mereka semuanya. Bangsa dan negara hamba-Mu, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah Engkau akan memberkati bangsa dan negara ini. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Engkau memberkati. Berikan hikmah dan pengertian untuk mereka ya Allah, untuk dapat melindungi, menjalankan setiap roda pemerintahan dalam bangsa ini. Terutama Tuhan Yesus dalam situasi wabah COVID-19 ini. Biarlah Bapak semua bisa tertangani dengan baik. Situasi bangsa menjadi aman dan kondusif. Orang-orang yang berusaha atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada, kami sepakat dan kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami menyatakan di dalam nama Yesus pada pagi hari ini, situasi bangsa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Pulau Rote, semuanya aman, kondusif dalam nama Yesus. Demikian pula Tuhan pemerintahan lainnya Bapak, baik para gubernur, wali kota, para bupati, camat, lurah, desa, RW, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan lebih khusus Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak untuk pemerintahan Jawa Tengah, Bapak Gubernur, dan juga seluruh aparat pemerintahan yang ada, seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Jawa Tengah ini diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa khusus Tuhan untuk kekasih-kekasih kami para tim medis dari Dokter Karyadi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Bapak, di tempat isolasi. Tuhan kiranya memberikan pengharapan buat mereka, Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Biarlah Bapak mujizat dan kesembuhan ilahi terjadi buat mereka sekalian. Lebih khusus ya Allah, kami menyerahkan Pak Bupati bersama dengan Wakil Bupati untuk Kabupaten Boyolali. Diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, jauhkanlah kota kami dari wabah COVID-19. Dan biarlah Bapak Boyolali diberkati oleh Tuhan, tetap jaya, subur, sehat, tetap tersenyum dan diberkati oleh Tuhan. Lebih khusus ya Allah, untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Lebih khusus Tuhan, seluruh cabang GPIAI di seluruh persada Nusantara, semua diberkati oleh Tuhan. Perlindungan penyertaan pada Tuhan sempurna ya Allah. Kami tak lupa berdoa Bapak untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Surya dan Ibu. Tuhan memberkati mereka sekalian ya Allah, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan di berbagai pelosok negeri ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, saat pagi hari ini kami juga berdoa Bapak untuk jemaat Tuhan yang ada di GPI Fata Boyolali ini. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang lemah, mereka yang susah, mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Bapak. Dan juga kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Papua, di Salatiga dan sekitarnya, di Solo, Jogja dan Klaten, bahkan saudara-saudara kami yang ada di Australia. Tuhan Yesus menyertai berkati mereka. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah untuk mereka semuanya ya Allah. Bawalah kami ya Yesus untuk senantiasa mendekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pada bagian dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan memuji Engkau dan siapa untuk mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Semua dijamah, semua dilawan, semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama dan atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi kemuliaan daripada Bapa kita di sorga. Sangat besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan daripada nama di atas segala nama Tuhan kita Yesus Kristus.
sangat besar anugerah-Mu yang telah Ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, dulu sesat dan terhilanglah. Selamatlah ku kini, amanlah ku kini. Sangat besar anugerah-Mu, sangat besar anugerah yang telah ku alami. Ku alami, dulu sesat dan terhilanglah, sesat dan terhilanglah. Selamatlah ku kini, aku kini. Sangat besar anugerah-Mu, sangat besar anugerah yang telah Ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, sesat dan terhilanglah. Selamat aku kini, selamatlah ku kini. Selamat aku kini, selamatlah ku kini. Selamat aku kini. Bapa, langit dan bumi akan berlalu, hidup manusia di dunia pun satu ketika akan sirna. Semua tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya hanyalah sementara. Tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Karena Bapa, Dialah Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami sekalian lewat firman Allah pada pagi hari ini. Roh Kudus, kami butuh Engkau untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kami sekalian, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Jamah, lawan dan berkati semuanya lewat kebenaran firman Allah untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan untuk kita sekalian, yaitu dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dialah boleh menjadi berkat buat kita semuanya pada pagi hari ini. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah suara firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat
hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, aku datang melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan yang lebih berbahagia. Anda dan saya yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah berkat firman Tuhan ini boleh mendatangkan anugerah buat kita semuanya. Kita berdoa sekali lagi. Roh Kudus, berfirmanlah. Kalau engkau ingatkan firman yang disampaikan, biarlah engkau yang berkarya lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kisah di mana ada seorang pria Perancis yang telah berusia 33 tahun. Ia merelakan dirinya untuk dipaku pada sebuah salib di beranda sebuah hotel mewah yang ada di negara Dominika. Hal ini dilakukan oleh pria muda ini sebagai sumbangsih bagi keselamatan dan kedamaian di antara umat manusia. Menurut rancangan semula yang telah dirancangkan oleh sang pemuda ini, ia ingin dipaku di sana selama 3 hari lamanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dalam waktu hanya 24 jam saja, ia sudah tidak kuat. Ia merintih kesakitan. Dan ia meminta supaya ia dilepaskan daripada beban salib yang ia harus memanggulnya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, karena semakin beratnya salib yang dipikul oleh anak muda ini, ia terus berteriak dan berseru, tolong, tolong, sakit, aku tidak kuat, aku tidak kuat. Sehingga apa yang terjadi, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih? Beberapa kali salib tersebut harus dibaringkan di tanah untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh sang pemuda tersebut.
Akhirnya apa yang terjadi saudara yang kasih? Karena beratnya salib yang dia pikul, sang pemuda tidak sanggup untuk melanjutkan rancangannya guna menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa disalib, ia bisa melewati semuanya. Dan ternyata ia gagal karena beratnya penderitaan salib yang dia alami. Saudara yang terkasih, pengorbanan mulia seperti itu tentunya menjadi tak berarti jika dibandingkan dengan pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kegagalan pria tersebut tentunya jauh dari memadai dengan pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang unik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, di mana ia tetap disalib sekalipun dia harus menderita karena beratnya sakit, karena beratnya siksaan yang ia harus alami di dalam dirinya. Namun Yesus tetap setia memanggul salib hingga ke atas puncak Golgota. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pengorbanan, pasti setiap kita pernah melakukannya. Karena bapak, ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkorban itu pasti pernah diketahui oleh semua orang. Kan kita akan telah bersama-sama apakah pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita sama-sama perhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengorbanan, semua orang, bahkan mungkin kita saat pagi hari pasti berkata, aku pernah berkorban. Dan tentunya pernah kita lakukan. Ketika orang berkorban untuk orang lain yang sangat ia kasihi, semua orang pasti melakukannya. Berkorban untuk seorang sahabat yang baik, pasti ada sahabat yang rela untuk berkorban. Berkorban untuk kekasih yang kita cintai, siapa yang tidak mau berkorban? Ketika orang berpacaran, dia akan berkata kepada kekasihnya, ketika hujan-hujan, gerimis, kilatan petir, silih berganti, dia kemudian tiba-tiba nongol. Dan kemudian kekasihnya bertanya, kenapa situasi seperti ini kok engkau datang? Dia berkata, bukti cinta dan pengorbananmu untuk kamu seorang. Saudara, untuk orang yang kekasih pasti kita mau rela berkorban. Untuk orang tua yang mengasuh dan membesarkan kita pasti kita rela berkorban. Untuk anak yang kita cintai pasti semua orang rela berkorban. Bahkan untuk sesuatu yang baik, untuk seorang yang baik, pasti kita akan rela melakukannya. Karena memang semua orang bisa melakukan hal tersebut. Kalau bisa melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Namun saudara, hanya sedikit orang Kristen yang mau berkorban untuk orang lain, yang pernah berbuat jahat kepada dia, yang pernah mengecewakan dia, yang pernah melukai dia, yang pernah menyia-nyiakan kehidupannya, atau pernah melukai akan hatinya. Siapa yang berkorban untuk orang-orang seperti itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang rela berkorban untuk orang yang jahat? Siapa yang rela berkorban untuk orang yang melukai hati? Siapa yang rela berkorban untuk mertua yang rewel dan bawel, cerewet? Siapa yang rela berkorban untuk menantu yang tidak tahu diri, tidak menghargai dan tidak menghormati, tidak peduli sama sekali sama mertua? Siapa yang tidak mau berkorban? Siapa yang mau berkorban untuk orang yang melukai hatinya? Atau siapa yang mau rela berkorban untuk tetangga yang mungkin tidak cocok dengan dia setiap saat? Ketika lewat hanya diam dan lain sebagainya. Siapa yang mau rela berkorban untuk saudara atau
saudaranya, kakaknya atau adiknya yang sangat ia benci. Siapakah yang mau rela untuk berkorban? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berikan pengorbanan yang sejati buat orang-orang yang berbuat jahat dan dosa sekalipun kepadanya. Ia rela berkorban untuk orang-orang berdosa, yaitu saya dan saudara. Bahkan dia rela mengampuni para tentara Romawi yang menyiksa dia dan menggiring dia sampai ke atas puncak Golgota. Di atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika seseorang melakukan sesuatu yang jahat bagi Anda, apakah Anda bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus? "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika mertua cerewet, ketika anak nakal dan lain sebagainya, apakah kita akan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mertua saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat"? Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pengorbanan yang sejati yang telah dilakukan oleh Yesus kepada seluruh umat manusia? Ia rela memberikan nyawanya bagi kita semua sebagai orang-orang yang berdosa. Itulah korban persembahan yang sejati yang dilakukan oleh Yesus buat kita sekalian. Apakah yang dimaksud dengan korban persembahan yang sejati itu? Yang pertama, korban persembahan yang sejati bukanlah persembahan simbolik sebagaimana yang tercantum di dalam hukum Taurat. Saya ulang sekali lagi, korban persembahan yang sejati bukanlah persembahan simbolik sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Taurat, hukum Taurat. Kitab Ibrani menyebutkan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itulah yang dituliskan di dalam kitab Ibrani, di mana kitab Ibrani menyebutkan ada begitu banyak yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidak mampu memberikan pengorbanan yang sempurna sekaligus selamanya. Hukum Taurat tidak mampu membersihkan hati nurani manusia yang penuh dengan dosa. Hukum Taurat tidak mampu membuat Allah berkenan kepada umatnya karena dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Hukum Taurat tidak mampu mengampuni dosa-dosa manusia. Hukum Taurat tidak mampu menyempurnakan mereka yang ada di dalamnya. Hukum Taurat tidak mampu memulihkan hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya mengapa diperlukan sesuatu yang lebih sempurna daripada hukum Taurat, yang lebih sempurna daripada korban-korban pada hari raya pendamaian, dan yang lebih sempurna daripada keimamatan Lewi, yaitu Kristus datang di dunia ini untuk memberikan kita hukum kasih karunia, korban yang sempurna yaitu diri sendiri, dan menjadi imam besar perjanjian baru bagi kita semuanya. Di dalam kitab ini kita melihat bagaimana rencana Allah sejak semula untuk pembaruan, pemulihan hati manusia digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya penulis Ibrani ingin memastikan bahwa jemaat Ibrani sungguh-sungguh mengalami pembaruan itu setelah mengerti dan mengenal Kristus dengan benar. Pengenalan yang benar akan Kristus akan membawa suatu pembaruan di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi hukum Taurat merupakan bayangan dari apa yang Yesus akan kerjakan, bukan inti dari apa yang Allah kehendaki, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Hukum Taurat tidak dapat memulihkan dan memperbarui kehidupan manusia yang berdosa. Namun pengorbanan Yesus dapat memulihkan dan memperbarui seluruh kehidupan manusia. Hukum Taurat tidak bisa mengampuni dosa, namun Yesus dapat mengampuni dosa dan memberikan hidup baru untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Sayangnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sudah lama mengikut Kristus, namun kebiasaan dan hidup lama masih terbawa sampai hari ini. Sebelum bertobat suka maki-maki, suka marah-marah. Setelah bertobat sering
Senin kumat, Senin sampai dengan Sabtu tobat, Minggu setelah kebaktian kumat lagi. Sebelum bertobat suka menghakimi, setelah bertobat suka membunuh alias membenci sesama. Firman Allah berkata bahwa orang yang membenci sesamanya manusia adalah seorang pembunuh. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada pembunuh-pembunuh yang saat ini sedang mendengarkan suara firman Tuhan? Bukankah itu juga ada di antara kita sekalian? Bukankah kita juga mengalami kebiasaan yang sama seperti itu? Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang sebelum bertobat matanya sebesar bola pingpong. Tetapi setelah bertobat sebesar keranjang alias matanya mata keranjang. Jangan jadi orang Kristen simbolik. Di gereja kelihatan suci, di luar gereja amit. Di gereja bersahaja, di rumah suka cemberut. Di gereja manis sekali karena make up yang luar biasa yang dipakainya. Namun apa yang terjadi? Belum sampai di rumah runtuh semuanya. Karena di perjalanan bahkan ada yang baru keluar dari pintu gereja langsung berantem. Dan ketika dia berantem maka berkeringat. Dan ketika dia berkeringat lunturlah semua make up yang begitu manis yang menempel pada wajahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di gereja, haleluya. Di luar gereja, haleluya. Di dalam gereja, amin, dan amin. Di luar gereja, amit. Di dalam gereja, doa dan doa. Di luar gereja, dosa dan dosa. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehidupan daripada umat manusia sampai pada saat ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Masihkah kehidupan lama Anda nampak dalam kehidupanmu? Masihkah engkau kembali menoleh kepada kehidupan lamamu? Atau sudahkah engkau meninggalkan itu semuanya? Karena engkau ingat akan kasih dan pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan buat saya dan saudara. Janganlah jadi Kristen bayangan. Jadilah orang Kristen yang sejati. Yang kedua, korban persembahan yang sejati bukanlah darah binatang. Korban persembahan yang sejati bukanlah darah binatang. Kitab Ibrani menyebutkan di dalam Ibrani 10 ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara, dalam hukum Taurat ada korban simbolik yaitu darah lembu jantan dan darah domba jantan. Korban simbolik itu tak berkuasa menyelamatkan nyawa manusia daripada dosa. Sebab hukum dosa yaitu nyawa manusia tak bisa ditukar dan ditimpakan kepada nyawa binatang yang tak bersalah. Sebab hanya nyawa orang tanpa dosa yang bisa mengganti nyawa orang berdosa. Manusia masih berhutang nyawa sebab dosa. Dan jika dosa itu tidak dibayar, maka jiwa manusia pasti akan binasa. Tetapi manusia hanya bisa mengusahakan nyawa hewan, bukan menyediakan manusia sempurna. Karena semua manusia adalah berdosa. Tuhan tak menghendaki binatang. Ia mencari manusia. Semua hewan itu adalah milik Allah. Manusialah yang terhilang dan terpisah daripada Allah. Saudara yang terkasih, hal ini tentu ada relevansinya dengan ibadah Israel pada zaman kuno. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada sistem pengorbanan yang begitu kental di dalam ibadah orang Israel walaupun Tuhan tidak berkenan akan pengorbanan mereka. Apa yang terjadi dengan pengorbanan orang Israel sebenarnya? Dalam kitab Amos pasal 5 dikatakan bahwa Tuhan membenci atau tidak senang dengan ibadah atau korban persembahan diberikan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Kenapa Tuhan tidak senang dengan korban persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan pada waktu itu dan Tuhan tidak senang? Mereka memberikan persembahan yang cacat, binatang yang cacat itu mereka persembahkan buat Tuhan.
Mereka memberikan persembahan kepada Allah, tetapi di dalam hati mereka masih ada kedegilan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang demikian tidak dikehendaki oleh Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian lama binatang dikorbankan dalam ibadah-ibadah orang Israel. Salah satunya adalah ibadah yang dikenal dengan korban yang dikenal dengan nama korban penghapus dosa. Binatang dikorbankan dan dibunuh pada waktu ibadah-ibadah orang Israel. Binatang itu dibunuh karena ada dosa-dosa yang harus dihapuskan. Binatang itu harus dibunuh agar dosa-dosa orang Israel diampuni oleh Tuhan. Sebenarnya yang harus mati adalah sang pembuat dosa. Yang harus dikorbankan adalah sang pembuat dosa, bukan binatang yang harus dikorbankan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada dosa, Rasul Paulus berkata bahwa akibat daripada dosa itu adalah maut. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, binatang yang mati itu menggantikan si pembawanya. Dosa ditimpakan pada binatang itu. Seharusnya kita yang mati terhadap dosa-dosa kita, sebagaimana binatang itu yang tidak berdosa tetapi dan dikorbankan, maka disebut sebagai korban penghapus dosa. Apakah dosa kita benar-benar hilang karena binatang itu mati? Tidak. Itu adalah bahasa simbol. Saat orang Israel membawa korban itu ke hadapan Tuhan, ia punya kerinduan agar hubungannya dipulihkan kembali dengan Allah Bapa di sorga. Melalui binatang itu hubungan mereka dipulihkan. Orang-orang Israel dalam perjanjian lama gagal untuk memahami hal ini. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapapun jumlah darah domba jantan atau lembu jantan tidak dapat menyamai darah Kristus. Banyak orang Kristen masih memiliki pola lama, yaitu pola hukum Taurat dalam mengikuti Kristus. Mereka berpikir bahwa semakin sering mereka pergi ke gereja, mereka akan menjadi semakin lebih dekat kepada Allah. Semakin banyak persembahan mereka yang mereka persembahkan kepada Allah, mereka semakin berkenan di hadapan Allah. Ingat, semua perbuatan baik, semua pengorbanan yang kita lakukan tanpa kasih kepada Allah, Allah tidak berkenan kepada semuanya itu. Seberapapun sering dan banyaknya yang kita berikan untuk Tuhan, tidak memberikan suatu perkenan di hadapan Allah kalau tidak didasari dengan ketulusan hati yang benar. Jadi, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu karena kasih dari Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ingat perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah merupakan buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, itu bukan karena kita hebat, tapi itu adalah merupakan anugerah dan kasih karena daripada Allah dalam kehidupan kita sekalian. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, darah binatang tidak bisa menyelamatkan nyawa manusia, kecuali darah anak domba Allah yang telah tercurah di atas kayu salib. Kita semua diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, bukan juga karena semata-mata persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, bukan juga pengorbanan kita untuk pekerjaan Tuhan, tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ingatlah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus akan kasih dan pengorbanan Kristus yang sudah Ia lakukan untuk kita sekalian. Apa yang telah engkau lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita lakukan dengan hati yang tulus, sambil mengingat bahwa kalau aku bisa memberi, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untukku. Berikanlah dengan tulus, berikanlah dengan ikhlas kepada Allahmu, maka Dia yang kasih adanya, Dia yang adalah sumber segala berkat, akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada engkau sampai engkau berkelimpahan. Jangan sekali-kali melupakan kasih dan pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan untuk saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya sendiri dan juga orang lain. Ia tidak hanya membenci dirinya sendiri, tapi ia juga membenci hampir semua orang.
kecuali ada seorang kekasih yang sangat ia kasihi. Kekasihnya ini selalu ada di sampingnya, menemani dia di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekasihnya menghantar dia kemanapun dia mau pergi. Kekasihnya ini selalu mendampingi gadis buta ini, baik dalam suka maupun duka. Ia senantiasa memberikan penghiburan kepada sang kekasih yang walaupun buta ini. Dan suatu ketika kekasihnya ini berkata kepada gadis yang ia cintainya, "Sayang, kalau nanti kamu sudah bisa melihat dunia, aku mau menikah dengan kamu." Saudara, pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, menusuk di dalam hati daripada sang gadis buta ini. Dia kemudian berkata, "Sayang, kondisi saya seperti ini, apakah kamu mau menerimaku? Aku buta. Aku tidak seperti orang lain. Apakah kamu rela menuntun orang buta sepanjang hidupmu?" Dan kekasihnya berkata, "Sayang, walaupun matamu buta, mata hatimu bisa melihat segala perkara yang indah. Aku akan menikah dengan kamu setelah kamu bisa melihat dunia ini." Suatu hari, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang yang baik hati, yang rela mendonorkan matanya kepada gadis tersebut. Akhirnya, sang gadis bisa membuka mata dan melihat dunia yang begitu indah. Dia bisa melihat semua hal, termasuk kekasih yang selama ini mendampingi dan menemani sang gadis buta ini. Namun ketika matanya mulai melihat dan ia mulai memandang kepada kekasihnya, ia ingin sekali melihat bagaimana wajah daripada kekasih yang begitu menemani, begitu mengasihi dia dan menemani dia sepanjang perjalanan hidupnya. Ketika ia melihat kekasihnya, ternyata kekasihnya adalah seorang pria yang buta. Saudara, wanita ini sangat kecewa kalau dia akhirnya harus memiliki seorang pria atau kekasih yang buta. Ia lupa akan kata-kata yang pernah diucapkan oleh kekasihnya. "Sekalipun engkau buta, aku tetap akan menikahi engkau." Gadis tersebut terguncang saat ia melihat kekasihnya, bahwa kekasihnya ternyata buta. Dia akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan kekasihnya ini. Dia menolak untuk menikahi si pria pacarnya itu yang buta, yang selama ini sudah sangat setia menemani dia sepanjang hidupnya. Ia kemudian meninggalkan sang kekasihnya itu. Dan pada akhirnya sang pria kekasihnya itu pergi sambil meneteskan air mata. Di dalam kekecewaan dan penyesalan yang dialami oleh sang kekasih pria ini, ia kemudian menuliskan sepucuk surat yang singkat kepada gadis mantan kekasihnya ini. Di dalam surat tersebut ada sebuah statement yang berbunyi, "Sayangku,
tolong engkau jaga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan kepadamu. Aku rela buta karena kasihku untukmu. Sekalipun aku ditolak, jagalah baik-baik kedua mataku. Saudara, gadis tersebut menangis dan menyadari kebodohannya. Betapa besarnya pengorbanan kekasihnya selama ia hidup dan ia buta. Tetapi kekasihnya telah pergi dengan membawa luka di hati. Saudara yang terkasih, bukankah begitu banyak anak Tuhan yang pernah mengalami akan kasih dan kebaikan daripada Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka setiap kali merayakan akan dan memperingati kasih dan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib untuk mereka sekalian. Mereka pernah mengalami kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Namun ketika hidup mereka berubah, mereka lupa Tuhan dan rela meninggalkan Tuhan sebagai kekasih yang sempurna untuk mereka sekalian. Sahabat, kalau saat ini ada di antara saudara yang mulai meninggalkan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan Yesus saat ini. Jangan sekali-kali engkau melupakan akan kasih-Nya. Ia amat sangat mengasihi engkau dan saya. Ia tidak mau supaya engkau binasa dalam lautan api neraka, tapi Ia mau sebagai kekasih hatinya engkau ada bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal dan abadi. Kembalilah sahabat pada pagi hari ini. Engkau yang terhilang, kembalilah kepada Yesus. Engkau yang terhilang, berpulanglah. Engkau yang terhilang, berpulanglah. Mungkin ada di antara kita sekalian para pendengar dimanapun engkau berada dan sidang jamaat Tuhan. Kau seperti anak bungsu yang terhilang. Kembalilah kepada Bapamu. Bapamu sedang menanti engkau dan saya. Jangan lupakan kasih dan pengorbanan Kristus. Ingatlah akan kasih dan pengorbanannya untuk saya dan saudara. Hal selanjutnya, korban persembahan yang sejati adalah korban persembahan yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib, yaitu dengan memberikan nyawanya bagi semua umat manusia, termasuk saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 10 ayat yang ke-7 berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku, yaitu supaya semua orang diselamatkan termasuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Oh, pengorbanan daripada umat Israel sesuai dengan hukum Taurat itu dihapuskan dan ia menegakkan hukum yang kedua, yaitu hukum kasih karunia dengan rela mengorbankan tubuhnya, nyawanya untuk saya dan saudara. Saudara kasih, melalui kitab Ibrani ini kita belajar banyak mengenai siapa Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kita belajar tentang keilahiannya. Kita belajar tentang kemanusiaannya. Bahkan kita pun belajar tentang keimamatannya. Ia melebihi semua tokoh yang ada di dalam Alkitab. Pelayanannya, kasihnya, dan pengorbanannya yang sempurna mengatasi semua imam dan sebagai hukum Taurat, sehingga ia menyempurnakan saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, korban Yesus Kristus yang dilakukan dengan sukarela dan taat merupakan korban yang lebih baik daripada korban binatang di dalam PR. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau belajar untuk senantiasa ingat akan kasih dan pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, jika engkau sudah menerima korban yang sejati daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu nyawanya yang sudah ia korbankan kepada saya dan saudara di atas kayu salib, Anda telah ditebus dan darahnya telah lunas membayar dosamu dan dosaku. Apakah yang perlu Anda lakukan buat Yesus atas kasih dan pengorbanan sejatinya buat Anda? Ada seorang petani wanita
di Afrika Barat yang diselamatkan secara luar biasa sekitar puluhan tahun yang silam. Wanita tua ini yang miskin selalu ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat Yesus. Ia ingin memberikan persembahan buat Yesus sebagaimana orang lain melakukannya. Ketika ia melihat banyak orang membawa persembahan berupa jagung untuk sebuah kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh seorang misionaris di Afrika Barat pada waktu itu, wanita tua ini ingin untuk memberi, tetapi ternyata dia tidak mempunyai apa-apa karena dia miskin. Ketika tiba waktunya untuk memberikan persembahan bagi pelayanan misi, ia kemudian maju dan membawa sekeping uang perak. Dan ia kemudian meletakkannya di altar. Dan dia kemudian berkata, Tuhan, ini adalah sebuah koin yang amat sangat berharga dariku untukmu. Sebelum aku berkorban, engkau telah lebih dahulu berkorban untukku. Hanya ini Yesus yang bisa aku lakukan untukmu. Saudara, ketika wanita tua ini membawa persembahannya ke altar dan memberikan hanya sebuah koin, mata semua orang menatapnya. Ada yang mencibir. Bahkan sang misionaris pun ragu-ragu menerima persembahan daripada sang wanita tua ini. Namun saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kebaktian selesai, sang misionaris menghampiri wanita tua tersebut dan menanyakan kepadanya tentang uang tersebut. Wanita tua tersebut dengan meneteskan air mata dan dia kemudian berkata kepada sang misionaris, aku seorang wanita tua yang miskin dan tidak punya apa-apa. Ketika aku ingat akan kasih dan pengorbanan Kristus, aku begitu tersentuh, namun aku tidak punya sesuatu yang terbaik yang bisa aku berikan. Hingga suatu ketika aku mengambil keputusan. Aku menjual diriku sebagai seorang budak seumur hidup dengan harga hanya 1 koin. Dan itulah koin yang aku persembahkan kepada Tuhan di atas altar. Saudara, apa bisa engkau berikan buat Yesus saat ini? Banyak orang memberi daripada kelebihan mereka. Tapi belajarlah daripada wanita tua ini. Dia rela menjual dirinya sebagai seorang budak seharga 1 koin untuk berkorban buat Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ada sebuah kisah yang menarik. Satu ketika saudara, ada seekor induk pelikan bersama-sama dengan anak-anaknya ditimpa oleh bahaya yang amat sangat mengerikan. Dan ancamannya adalah maut atau kematian. Di mana pada waktu itu tidak turun hujan. Sehingga tidak ada air sama sekali di tempat di mana pelikan dan anak-anaknya berada. Anak-anaknya mulai berteriak, meminta tolong dalam bahasa pelikan kepada induknya. Karena kehausan yang mereka alami. Sang induk pelikan hanya melihat kepada anak-anaknya. Apa yang bisa ia perbuat? Tidak ada sumber air sama sekali. Namun demi keselamatan daripada anak-anak yang ia kasihi, ia dengan paruhnya kemudian merobek akan dadanya dan mengeluarkan darahnya buat anak-anaknya. Sehingga kemudian anak-anak pelikan ini meminum darah daripada induknya sampai mereka puas. Namun hanya beberapa saat kemudian darah daripada sang induk pelikan habis.
habis. Dan setelah darahnya habis, matilah induk pelikan ini demi kasih dan keselamatan daripada anak-anaknya. Saudara, apa yang kau ingat tentang salib Kristus dan pengorbanannya? Lihatlah salib. Ingatlah, dia rela mengorbankan nyawanya buat Anda dan saya. Sebagaimana induk pelikan yang rela merobek dadanya untuk memberikan minum buat anak-anaknya. Di atas kepala ada mahkota duri. Di kedua belah telapak tangan dan kakinya ada bekas paku dan darah mengucur. Dari lambung keluar darah dan air. Karena salib. Karena tombak. Jangan lari meninggalkan salib. Jangan buang salib kalau Allah menghendaki engkau memanggulnya. Setialah mengiring Yesus sampai pada akhir hidupmu. Pengorbanan yang sejati yang diberikan oleh Yesus. Itu pengorbanan yang tulus, ikhlas tanpa pamrih, tanpa syarat. Tanpa motivasi yang terselubung. Ia sudah memberikannya buat saya dan saudara. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Dan ingatlah, kalau engkau bisa berkorban karena Yesus terlebih dahulu berkorban buat saya dan saudara. Biarlah Yesus dipermuliakan dalam kehidupanku dan kehidupanmu selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Siapkan hatimu saudara. Saya tidak tahu apa menjadi beban dan pergumulanmu. Mungkin ada di antara kita yang merasa, Tuhan, aku sudah sekian lama mengikut Yesus. Tapi kehidupan lamaku masih belum aku lupakan. Aku masih jatuh bangun di dalam dosa. Aku adalah orang yang terhilang. Aku semakin jauh daripada engkau. Namun hari ini ya Yesus, aku mau datang kepada engkau. Aku mau meminta belas kasihan dan pengampunan. Ketika aku memandang kepada salib, aku teringat akan kasih dan pengorbanan untukku. Salib, salibnya betapa salibnya. Saudara, Yesus sudah mati buat engkau dan saya. Saat ini dia berdiri di muka pintu hati dan memanggil engkau. Hai anakku, marilah kepadaku. Aku mengasihi engkau. Aku rela mati buat engkau. Aku telah memberikan nyawaku untukmu. Karena aku mengasihi engkau. Aku tidak mau engkau binasa ya anakku. Kembalilah kepadaku hai anakku. Pintu sorga telah tersedia bagi engkau. Pintu sorga terbuka buat Anda dan saya. Sahabat, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, datanglah kepada Yesus. Dengarkanlah suara panggilannya yang memanggil engkau dan menyapa engkau pada pagi hari ini. Saya mau berdoa buat saudara, dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kau yang menyadari Tuhan, aku adalah orang berdosa.
Aku adalah orang yang senantiasa menyalibkan Engkau setiap saat karena dosa-dosaku. Aku senantiasa jatuh bangun di dalam dosa. Aku membutuhkan komitmen daripada Engkau. Aku mau berubah. Aku mau kembali kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin ada di antara engkau pada pagi hari ini, kau yang lama hilang daripada Yesus, kau ambil keputusan untuk kembali kepada Dia. Pintu anugerah terbuka buat saudara. Ingat sahabat, jangan berkeras hati karena hari esok, sehingga engkau berkata tunggu nanti hari esok. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi buat engkau hari esok. Tapi selagi engkau Allah berkenan, Dia akan menyelamatkan engkau. Sesungguhnya hari ini adalah perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Datanglah kepada Yesus. Kau tidak tahu kapan ajal menimpa. Kau tidak tahu kapan dunia akan berakhir. Selagi masih ada kesempatan sebagai abdi Tuhan, aku memanggil engkau. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Yesus Shama. Yesus Shama. Yesus Shama. Yesus ampuni semuanya. Bapa di sorga, Mama berdoa untuk mereka-mereka yang mengangkat tangan kepada Engkau Bapa pada saat pagi hari ini, di mana mereka menyadari mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka membutuhkan kasih, karunia dan pengampunan daripada Engkau. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang terhilang Bapa daripada Engkau selama ini. Mereka ambil keputusan untuk kembali kepada Engkau. Terimalah mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang saat ini berbeban berat, putus asa dan kecewa. Mungkin mereka kehilangan kekasih-kekasih yang mereka cintai. Mungkin mereka kehilangan orang tua yang mereka kasihi. Mungkin mereka kehilangan anak yang mereka cintai. Biarlah Bapa Engkau ingatkan mereka akan surga yang kekal dan abadi. Satu ketika kami semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana dan kembali kepada Engkau. Yesus jama yang berbeban berat. Yesus jama yang berbeban berat. Berikan kelegaan, berikan pemulihan. Oh Tuhan Yesus, kalau ada di antara mereka yang saat ini menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah menantu, Yesus jama, berikan jalan keluar, berikan karunia, berikan mujizat untuk mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Saudara, kalau ada di antara para pendengar, atau yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau mengambil komitmen. Aku mau datang kepada Yesus. Aku mau diselamatkan. Bagaimana caranya? Anda harus percaya dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya buat dunia ini, dan mengaku dalam hati bahwa Dia adalah Juru Selamat buat saya dan saudara. Dia rela datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk saya dan saudara. Dia mati buat saudara untuk mengampuni dosa-dosamu. Dia kembali ke sorga. Dia akan datang kembali untuk membawa setiap Anda yang percaya kepada Dia kembali ke surga yang kekal dan abadi. Kalau ada di antara kita sekalian, Anda yang hari ini ambil keputusan untuk menerima Yesus dan menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tangan dari hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kasihanilah saya orang berdosa ini. Ampunilah saya akan segala dosa kesalahan saya selama ini. Saya percaya Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, termasuk saya ini orang yang berdosa. Kau adalah Allah yang hidup. Kau rela disalib. Kau mati dan bangkit. Kau kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Engkau. Kau akan datang kembali untuk membawa setiap orang yang percaya kepada Engkau masuk ke sorga yang kekal dan abadi selama-lamanya. Ampuni saya Yesus akan dosa-dosa saya. Saat ini saya mengundang Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah, bertahtalah, berkuasalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupan saya pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Ingatlah akan daku ketika Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Saudara, bagi saudara yang pertama kali menerima Yesus, firman Allah berkata di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tapi setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetap kuat saudara, tetap ingat Tuhan. Lihat salib, maju dalam Kristus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Anda dan saya semuanya. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau sepanjang hidup, bahkan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.